Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Marlis dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan eh, sebuah materi, yaitu mengenal media online. Nah, langsung saja. eh, dalam mengenal media online, yang harus kita ketahui yaitu sejarah dari media online itu sendiri. Nah, sejarah media online ini melibatkan perkembangan dan evolusi teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan pertukaran informasi secara elektronik melalui jaringan komputer. Terlihat seperti di layar, perkembangan media online ini selalu berkembang eh, dalam setiap tahunnya. Yang pertama ini ada pada tahun 1970-an. Pada tahun 1970-an ini, sejarah media online dimulai dengan pengembangan ARPANET. ARPANET ini adalah jaringan komputer yang pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, ARPANET ini menjadi dasar dalam perkembangan internet itu sendiri. Kemudian pada tahun 1980, muncullah BBS atau Bulletin Board System sebagai bentuk awal media online. BBS ini adalah sistem yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dan berkomunikasi satu sama lain melalui jaringan. Kemudian ada pada tahun 1990-an, muncullah World Wide Web yang diperkenalkan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Nah, World Wide Web ini membuat internet lebih mudah diakses dan digunakan secara global. Kemudian pada tahun 1994 muncullah Yahoo. Nah, Yahoo ini ketika awal muncul berfungsi sebagai direktori online. Hal ini menjadi salah satu situs web pertama kali yang menyajikan konten dalam bentuk yang terorganisir. Kemudian pada tahun 1995, yang bernama Jeff Bezos ini mendirikan Amazon.com. Amazon.com ini adalah seperti toko buku online yang menandai awal perdagangan elektronik yang signifikan. Kemudian ada pada tahun 1996 muncullah Blogger atau platform yang memungkinkan pengguna membuat dan mempublikasikan blog secara online dengan mudah. Hal ini memicu ledakan blog di seluruh dunia. Kemudian pada tahun 2000-an, situs-situs berita online mulai muncul dan blog menjadi semakin populer, seperti Wikipedia yang diluncurkan pada tahun 2001 sebagai ensiklopedia online yang dapat diperbarui oleh pengguna. Nah, terus pada tahun 2004 muncullah lagi, yaitu Facebook yang diluncurkan oleh Mark Zuckerberg yang mengawali era di media sosial. Kemudian Twitter juga menyusul pada tahun 2006. Kedua platform ini menjadi sangat berpengaruh dalam mendefinisikan cara kita berinteraksi dan berbagi informasi online. Nah, kemudian pada tahun 2010-an muncullah platform seperti video streaming, YouTube, dan layanan musik streaming seperti Spotify yang mengubah cara konsumen mengakses konten multimedia. Nah, pada tahun 2020-an, media online terus berkembang dan meningkatkan konsumen dalam membuat konten seperti video, podcast, dan penggunaan media sosial lainnya. Nah, dibantu juga dengan adanya AI, menjadi semakin pembicaraan tentang kecerdasan ini mengalami pengalaman pengguna semakin mendominasi perkembangan media online. Nah, untuk pengertian
Media online ini sendiri yaitu segala jenis atau bentuk format media yang hanya bisa diakses melalui internet. Media online ini merujuk pada bentuk media yang menyajikan informasi, hiburan, dan interaksi melalui platform digital yang terhubung ke internet. Hal ini mencakup berbagai jenis konten mulai dari teks dan gambar hingga audio dan video yang dapat diakses oleh pengguna melalui perangkat yang terhubung ke internet, seperti komputer, ponsel, pintar, tablet, dan lainnya. Nah, mari kita mengenal dari karakteristik media online ini. Yang pertama ini ada digital. Tentunya karena media online ini sebuah media eh, yang melalui internet, maka bisa disebutlah karakteristik dari media online ini yaitu digital. Lalu kedua ini ada interaktif. Salah satu karakteristik utama media online adalah kemampuannya untuk berinteraksi. Nah, pengguna dapat berpartisipasi secara aktif, memberikan tanggapan, mengomentari, dan berbagi konten dengan mudah. Interaktivitas ini membedakan media online dari banyak bentuk media tradisional yang bersifat satu arah. Kemudian yang ketiga ini ada bergerak. Maksud yang bergerak ini yaitu karena media online ini dapat bisa dibawa kemana-mana. Nah, jadi karakter media online ini yang ketiga itu bergerak. Lalu yang keempat ini ada mudah diakses. Seperti yang eh, kita tahu bahwa media online ini mudah sekali untuk kita akses dimanapun dan kapanpun. Yang kelima ini murah. Dan yang keenam karakteristik media online yaitu luas. Maksud luas ini bisa dijangkau dari manapun. Nah, mengenai jenis-jenis media online, yang pertama ini ada media sosial. Mungkin teman-teman juga sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan media sosial. Media sosial ini platform media seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan terhubung dengan orang lain secara online. Media sosial juga mencakup platform berbagi video seperti YouTube dan TikTok. Yang kedua ini ada blog. Blog adalah bentuk media online yang sering kali dioperasikan oleh individu atau kelompok. Mereka dapat mencakup berbagai topik dan memberikan platform untuk ekspresi pribadi, berbagi pengalaman, atau menyajikan informasi khusus. Yang ketiga ini ada podcast. Podcast sendiri adalah format audio digital yang bisa mencakup berbagai topik, seperti berita, hiburan, pendidikan, atau wawancara. Podcast dapat diakses dan didengarkan secara streaming atau diunduh. Yang ketiga itu ada VOD, yang keempat itu ada e-commerce. Nah, platform e-commerce ini seperti Amazon, eBay, dan Alibaba yang memfasilitasi transaksi perdagangan elektronik. Mereka memungkinkan pembelian dan penjualan produk dan layanan secara online. Oke, masih banyak lagi contoh dari jenis-jenis media online. Mungkin cukup uh, dari beberapa saja yang saya jelaskan mengenai jenis-jenis media online. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada fungsi media sosial. Yang pertama ini fungsi komunikasi. Tentunya dalam media sosial ini pasti adanya komunikasi antara satu sama lainnya. Yang kedua ini informasi.
dalam media sosial ini berfungsi sebagai penyedia informasi, menyediakan berita dan informasi terkini secara real time. Yang kedua ini memberikan laporan terkait perkembangan lokal, nasional, dan internasional. Yang ketiga menyajikan informasi tentang topik khusus seperti sains, teknologi, bisnis, dan lainnya. Yang ketiga ini ada edukasi. Yang keempat ada hiburan. Dalam hal ini, menyajikan konten hiburan seperti video, musik, dan permainan online. Yang kedua memberikan akses ke acara televisi, film, dan konten kreatif lainnya melalui platform streaming. Yang keempat ada sosialisasi, dan yang kelima ada promosi. Nah, kelebihan dan kekurangan media online sendiri ini, yang pertama ini ada kelebihan. Yang pertama itu ada multimoda. Yang kedua ini ada interaktif. Yang ketiga ada aktual. Maksud aktual di sini, berita yang disampaikan itu fakta adanya. Lalu yang keempat itu ada mudah diakses. Ya, tentunya ketika kita mempunyai kuota, ya pastinya bisa diakses media online ini. Yang kelima ini murah, dan yang keenam ini luas. Luas yang dimaksud yaitu bisa dijangkau oleh siapapun. Nah, sedangkan kekurangan dari media online ini, yang pertama ini rendah kredibilitas. Lalu yang kedua ini rentan hoax. Maksudnya media online rentan terhadap penyebaran informasi palsu dan hoax yang dapat membingungkan dan menyesatkan pengguna. Dan yang ketiga ini berpotensi pidana. Banyak kasus yang awal mulanya terjadi dari media online. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pengenalan media online. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Next video.